Hai my dear, jumpa kembali di edisi Kartini kali ini karena saya akan menghadirkan narasumber-narasumber yang beliau-beliaunya adalah Kartini-Kartini masa kini. Sekali lagi, selamat Hari Kartini untuk perempuan Indonesia. Majulah perempuan Indonesia, harumkan tanah air. Jangan menjadi perempuan yang melemah dan diam melihat diskriminasi di Indonesia. Dan tamu spesial saya ini adalah wanita yang super duper aktif dan Kartini masa kini. Seorang dosen yang ada di kampus Indonesia Mini atau biasa dikenal dengan sebutan UKSW, di mana beliau sibuk sekali dalam urusan pekerjaannya, tetapi semuanya dilalui dengan sebuah kebahagiaan. Dan yang paling hebatnya, beliau memiliki lebih dari 100 grup yang harus dikelola secara baik-baik. Penasaran kan? Inilah Kartini masa kini, Rini Budiono. Dan langsung saja saya akan ngobrol dengan tamu spesial saya, Ibu Rini Budiono, SPDMA. Beliau adalah Direktur Biro Promosi Humas dan Alumni dari UKSW. Halo Bu Rini, apa kabar? Luar biasa, terima kasih Bu Egna. Senang sekali nih saya boleh ngobrol di kesempatan kali ini dan saya sangat percaya bahwa Ibu ini adalah orang yang super duper sibuk ya. Super duper sibuk dan kayaknya kalau bekerja itu memang tidak setengah-setengah dan memang menyukai dan mencintai pekerjaan itu secara serius, betul ya? Kira-kira begitu ya Bu Rini ya? Ya, betul. Betul sekali ya. Dan betul sekali. Kalau sebelum saya masuk pada topik yang inti, kalau misalkan saya bertanya untuk memilih gitu ya Bu ya, Ibu lebih senang bekerja seperti ini mengabdi atau usaha sendiri? Jadi sebenarnya itu pertanyaan yang sulit untuk dijawab ya. Oke. Karena saya mendahului pekerjaan saya dengan bekerja di sebuah universitas UKSW. Ini adalah tahun yang ke-26 saya bekerja. Kemudian tahun 2014 saya sempat usaha sendiri sampai 2010. Saya kira dua-duanya itu ada kaitannya, hal yang menarik ya, ada hal yang menarik. Cuman saya adalah tipe orang yang ternyata dengan berjalannya waktu saya menyadari bahwa apabila kita ingin maksimal itu saya lebih baik memilih satu fokus. Jadi saya memutuskan untuk menetapkan diri bekerja dengan orang. Kerja di UKSW sampai saya pensiun, tetapi saya harus menyiapkan masa depan setelah itu saya harus bekerja sendiri. Oh gitu ya, jadi istilahnya retired besok ya, tapi rich gitu ya Bu ya, retired rich. Tapi seperti itu. Ibu, saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan tadi, ya menarik banget. Ini cukup menggelitik ya sebenarnya. Memang perlu kita ini punya sebuah kesadaran ya, memang wanita itu paling suka kalau dibilang multi talent, ya kan? Multi talent itu paling suka sekali. Seperti saya sangat tersentuh dan sangat tersadar saat saya mengajar mahasiswa dan mereka mengembalikan artikel ke saya. Ternyata orang multi talent itu, jadi wanita kebanyakan itu memang kurang mengerucut. Jadi semuanya semua dipelajari, tetapi nggak bisa. Memang harus fokus ternyata ya. Nah, jadi dulu saya kok dikatain multi talent gitu seneng ya, tapi sekarang kok dikatain multi talent nggak seneng tuh. Nah, sekarang apa yang disampaikan oleh Bu Rini saya setuju sekali. Ini beliau ini concern di sebuah pekerjaan sebagai panggilan ya, tetapi satu hal harus mengerucut, harus fokus gitu ya Bu ya. Jadi di balik kesuksesannya di dalam karir dalam mengajar ini juga sudah dipersiapkan next step, langkah berikutnya ke depan nanti. Wow, keren dan luar biasa. Karena ini spesial Kartini, saya ingin bertanya dengan beliau sesuatu hal yang pasti yang ada hubungannya dengan apa yang dilakukan. Ibu, seperti apa sih sebenarnya bagi Bu Rini sendiri sosok seorang Raden Ajeng Kartini di mata
seorang Rini Budiono? Ya, semua kita tahu Ibu Ekna bahwa Kartini itu adalah seorang tokoh figur yang mempelopori emansipasi wanita. Ya. Dari buku Habis Gelap Terbitlah Terang itu memberikan kesempatan kepada kaum wanita yang pada saat itu mendapat pembatasan-pembatasan karena statusnya sebagai seorang wanita. Misalnya pada zaman Kartini saat itu tidak semua wanita itu memiliki kesempatan untuk belajar karena dianggap bahwa wanita itu adalah kelompok atau jenis bawah pria saat itu. Iya betul. Saya kira dengan zaman sekarang, saya kira itu Kartini itu menjadi hal yang berbeda ya. Pertimbangan kita berbeda. Saya percaya bahwa dengan perjuangan Kartini kita mendapat kesempatan seperti sekarang sehingga seolah-olah sekarang itu yang saya alami, pengalaman yang saya alami itu tidak pernah mengalami pembedaan, diskriminasi karena saya seorang wanita. Oke. Cuman satu hal yang harus kita ingat bahwa kalau saya emansipasi wanita itu bukan berarti bahwa kita itu lebih dari seorang pria. Jadi spirit emansipasi wanita itu tidak boleh dilihat sebagai sebuah usaha atau effort untuk kita itu menjadi lebih dari seorang pria. Saya kira pria dan wanita itu sama di mata Tuhan. Saya setuju itu. Jadi saya percaya bahwa emansipasi wanita itu adalah kita dan pria itu dalam arti kita tuh mempunyai peran yang berbeda. Betul. Sehingga bukan berarti bahwa wanita itu menggantikan pria, melakukan semua pekerjaan pria. Kemudian kita itu menjadi lebih dari seorang pria, menjadi lebih dari kaum pria. Saya kira itu pemahaman yang salah menurut saya tentang emansipasi wanita. Oh gitu. Saya percaya bahwa pria dan wanita sama, tapi kita memang role-nya memang berbeda. Berbeda ya, karena punya peran yang berbeda gitu kan ya. Tetapi sejajar sebenarnya ya, sejajar. Betul ya Bu? Ya, sejajar dalam arti peran ya. Peran ya. Cuman kalau kita memang kalau kita bicara dari sisi iman Kristiani, hai istri tunduklah kepada suami, hai suami kasihilah istrimu. Jadi kalau kita mau dikasih suami itu kan di dalam firman itu kan hai istri tunduklah kepada suami dulu. Atau banyak wanita itu sulit untuk menundukkan diri. Sebenarnya menundukkan diri itu bukan berarti kita tuh menyembah jalan kemudian harus jongkok-jongkok kemudian kita. Saya kira menundukkan diri itu sikap hati. Jadi memang karena kita merasa mampu, merasa kita bisa mandiri, sehingga kita itu tidak bisa tunduk kepada suami. Saya kira penundukan diri adalah sikap hati. Jadi kalau kita ngomong sebagai suami istri, memang peran ayah dan ibu ini kan berbeda. Oke. Pria itu tetap kepala rumah tangga. Tetapi di dalam masyarakat, dalam kehidupan kita bersosialisasi, saya kira pria dan wanita itu sejajar tetapi perannya berbeda. Ya. Betul ya Bu ya. Nah, dan peran itu memang harus seperti itu. Nah, maka ada perbedaan di sini di saat ternyata wanita lebih memiliki kemampuan mencari berkat atau bekerja lebih oke dan suami di bawahnya gitu kan. Nah, dan akhirnya membuat kadang wanita kurang menghormat atau kurang respect terhadap pria gitu. Apakah hal itu ya menurut kacamata Bu Rini seperti apa? Dan kalau menurut saya Raden Ajeng Kartini pun juga kayaknya juga memperjuangkan hak wanita gitu kan ya. Tetapi tetap juga memiliki hormat atas orang tua, atas suami seperti itu. Bagaimana menurut Bu Rini? Kalau kita mempelajari bagaimana perjuangan Raden Ajeng Kartini, saya kira semangatnya itu pertama itu benar ya. Cuman kemudian makin kesini kan ada gerakan feminis, kemudian itu jadi ekstrim. Bahwa wanita itu harus mendominasi. Saya kira itu yang sikap yang salah.
Iya, Saya iya, kira betul. kita harus mencoba memandang bahwa apa yang dilakukan Raden Ajeng Kartini pada awalnya itu benar, tetapi jangan sampai kita itu mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari itu sebagai sesuatu yang salah. Oke. Misalnya ini, Iya, iya. saking mau samanya ada juga gerakan pria itu pengen bagaimana mereka itu bisa mengandung dan melahirkan. Saya kira itu kan sudah menyalahi kodrat, saya kira ya. Nah, betul Jadi, sekali. Iya. pria dan wanita itu memang diciptakan Tuhan itu berbeda. Kita Mm-mm. diciptakan Tuhan pada dasarnya itu tidak sama. Tangan Mm-mm. kanan dan tangan kiri ini berbeda. Kaki kanan Mm-mm. dan kaki kiri berbeda. Sehingga pria dan wanita Mm-mm. itu berbeda, tetapi tujuannya sama, fungsinya Mm-mm. mungkin berbeda. Oke, Perannya berbeda. iya. Ibu, jika Ibu ya mungkin saya sudah mewakili, Ibu sudah mewakili dan saya melihat ada beberapa memang jika Ibu ini memiliki sebuah kesempatan untuk menjadi ya sekarang sih sudah menjadi menurut saya ya menjadi seperti Raden Ajeng Kartini di masa sekarang ini ya gitu kan ya. Nah, kira-kira hal penting apa sih sebenarnya yang ingin Ibu lakukan untuk para wanita Indonesia? Kita kan percaya bahwa Hawa ini diciptakan dari tulang rusuk Adam. Iya, betul. Kita diciptakan sebagai penolong. Nah, tentu ini ada joke-joke ya. Kalau mengatakan penolong itu kadang-kadang pria wanita kan nggak terima. Kita ini kok cuma menolong pria. Tetapi ada joke yang mengatakan bahwa kalau kita menolong tuh sebenarnya tuh posisi orang yang menolong tuh sebenarnya lebih kuat daripada yang ditolong. Yang ditolong, oke. Nggak mungkin dong kita menolong kalau kita tidak mampu menolong. Kalau kita ada di pesawat itu kan kalau ada keadaan emergensi darurat itu kan kita harus menggunakan masker dulu, baru kita menolong yang lain kan? Iya, betul. Kalau kita diizinkan Tuhan untuk sebagai penolong, berarti kita mempunyai kemampuan untuk menolong. Ya, saya ingin menjadi penolong kaum pria ini. Bagaimana seorang wanita itu mampu menempatkan diri sehingga kita itu tidak merepotkan pria, kita menolong pekerjaan mereka. Pria itu menganggap bahwa pekerjaannya itu adalah segalanya. Itu waktu diminta untuk membantu istri, dia mengatakan saya sudah capek. Kamu ngapain aja istri di rumah? Saya itu yang sudah mencari uang dan lain sebagainya. Pria mencari uang, tetapi yang membuatkan rumah menjadi tempat tinggal itu adalah wanita. Wanita, iya, betul sekali. Dan mungkin kalau ada wanita yang sudah mencari uang di rumah masih kerja ya Bu ya, masih cuci piring, masih ngajarin anaknya. Nah, iya itu. Dan saya mengerti sekali seorang Ibu Rini ini betapa sibuknya, tetapi di rumah itu ada seorang putrinya yang tidak bisa mengerjakan pekerjaan kalau tanpa mamahnya. Betul ya Bu ya? Iya. Nah, berarti itu memperingan tugas pria dong. Iya. Jadi pria itu kan menganggap bahwa wanita itu kerjaannya apa sih? Mungkin banyak orang yang berpikir. Karena itu ada ilustrasi yang wanita itu tangannya banyak ya, multi-talent. Iya, betul Bu, betul. Tapi itu benar. Kalau kita lihat gambar itu, benar ya itu. Memang wanita memang hebat. Wanita itu hebat sekali. Itu memang diizinkan Tuhan untuk ada penelitian yang membuktikan bahwa wanita itu lebih tahan tekanan daripada pria. Iya, betul sekali. Emang benar. Ya, karena kita memang dalam kondisi kita diizinkan Tuhan itu untuk kerja 24 jam. Dan kuat ya Bu ya. Strong benar loh. Apalagi di kondisi saat ini ya. Kalau saya melihat wanita tetapi wanita itu adalah makhluk yang paling mengerti. Iya betul. Kalau anaknya bagus, anaknya siapa? Gitu kan? Kalau anaknya nakal, ibunya siapa? Kasihan sekali ya wanita ini, tapi wanita hebat ya. Oke. Wanita hebat sekali. Oke, Bu Rini, karena Ibu Rini kan seorang ibu ya, udah seorang ibu cantik lagi ya, trendy lagi, seorang istri gitu kan, dan seorang wanita karir gitu. Dan saya ini sangat tergelitik dan pengen tahu seperti apa Ibu Rini sendiri membagi waktu antara pekerjaan, antara karir dan keluarga.
belum lagi networking dengan teman, alumni lagi ya. Nah, seperti apa membagi dengan sebuah keseimbangan? Itu saya bayangkan alumni itu kayaknya 24 jam loh kalau ketemu tanya apa kabar dan lain sebagainya. Itu kan semua dibutuhkan ya, semua dibutuhkan. Seperti apa ini? Jadi begini Mbak Igna, saya tuh punya grup itu sekarang 137 grup. Tapi saya menyadari bahwa saya tidak mungkin bisa cater semua. Jadi saya ini kan perannya kalau di kampus itu sebagai dosen, ya, sebagai koordinator penjaminan mutu fakultas. Kemudian saya menjadi direktur biro promosi. Kemudian saya itu kalau di kampus ya jadi ketua satgas, banyak satgas. Satgas juga. Yang berhubungan dengan. Tapi yang penting bukan satpol ya Bu. Yang berhubungan dengan pekerjaan, saya menjadi asesor Ban PT, ketua forum destinasi pariwisata Indonesia, forum perencanaan Jawa Tengah. Kemudian saya pelayanan juga ya di gereja. Kemudian dengan yang alumni sejak SD sampai kuliah itu. Aduh, sedikit sekali. Ya, saya menyadari bahwa waktu saya terbatas 24 jam. Belum ada lagi keluarga ya. Keluarga pihak saya, keluarga pihak suami, ya belum lagi nanti teman-teman dan lain sebagainya. Sehingga memang kita ini harus memutuskan, Bu Igna. Jadi mana yang menjadi prioritas kita. Mau tidak mau memang kehidupan sosial kita itu nggak bisa semua itu kita cater. Jadi tapi tetap ada dong ya. Ada. Tapi jadi, tetap ada. Ada yang namanya first thing first. Jadi mana yang kita dahulukan. Otomatis yang kita dahulukan pertama kali pasti pekerjaan ya. Pekerjaan dan keluarga dan pelayanan itu. Jadi yang lain itu ya mau nggak mau ya harus memilih. Saya ikut kegiatan alumni gitu ya, tapi nggak aktif tiap hari. Tetapi kalau ada pertemuan, saya usahakan kalau saya bisa saya datang. Tapi saya nggak bisa aktif dalam harian 24 jam. Gitu ya. Saya bukan sosialita ibu-ibu yang kalau jemput anak kemudian pergi kemana arisan ini itu nggak ada. Jadi saya pikir itu bukan itu masalah pilihan aja ya. Jadi saya mencoba bagaimana melakukan banyak hal itu kalau bisa sekali dayung 2-3 terlampaui. Misalnya masalah pelayanan dan keluarga ini kan bisa jadi masalah juga kan, karena pelayanan kita itu menghabiskan waktu pasti. Nah, saya mencoba bagaimana pelayanan saya itu saya menari dengan anak saya yang besar, sehingga pada saat saya menari itu adalah waktu quality time saya dengan dia. Saya membagi, bisa sharing value dengan dia. Kemudian di dalam pelayanan kegerakan Cipta Damai, saya dengan suami, sehingga pelayanan bareng itu quality time kita. Contohnya hari ini kita sebenarnya ada pembagian sembako ya. Jadi ya kita kita mencoba melakukan sesuatu itu bersama sekaligus sebagai pelayanan juga untuk dengan keluarga. Apakah itu pola pikir itu sudah ada ditanamkan atau ibu meraba, mencari dan menemui atau seperti apa sebenarnya? Jadi penasaran juga ini ya. Kalau misalnya pelayanan tari itu kan yang pertama karena saya penari maka saya mempengaruhi anak untuk penarian. Nah ini ada fotonya loh, lihat aja fotonya nari-nari ya. Kebetulan yang besar itu akhirnya suka menari, akhirnya mau jadi masuklah. Ya. Nah, kalau yang dengan suami itu karena begini, suami saya ini kan memang aktif di kegiatan membentuk generasi muda untuk menjadi peacemaker. Jadi kita perdamaian. Jadi kita ini gerakan untuk mencegah radikalisme. Iya, betul. Nah, suami saya ini kan di kegerakan itu bersama dengan saya, masuknya kan lewat UKSW. Kebetulan kan bersama dengan saya. Jadi kalau itu memang kebetulan saya nggak tahu, itu memang doors open ya, pintu terbuka untuk kami melayani melalui ini tadi. Jadi kebetulan saya kerja di UKSW, saya punya networking untuk bisa akhirnya membukakan jalan suami saya untuk bisa melakukan pelayanan bersama dengan saya di UKSW.
Bu Rini ini memang kemampuan menyeimbangkannya luar biasa sehingga prioritasnya bisa berjalan, mana duluan dan mana yang berikutnya. Iya, kembali ke masalah emansipasi. Kalau menurut Bu Rini sendiri saat ini seperti apa sih emansipasi wanita khususnya di Indonesia? Mungkin juga kalau di UKSW itu kan mini Indonesia ya, di sana ada banyak mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Nah, apakah saat ini terlalu kebablasan atau masih normal-normal aja gitu? Kok menurut Bu Rini saat ini seperti apa? Ada yang pada tracknya ya, on the track. Oke. Ada yang tetap masuk akal ya? Ya, yang ekstrim. Pengennya ya kita ini harus lebih dari pria. Kalau pria bisa, kenapa wanita nggak bisa? Nah itu saya kira itu pemikiran yang keliru, sangat keliru. Berarti ada juga yang keluar jalur ya Bu ya? Ya, ada yang keluar jalur. Oke. Nah itu yang saya menentang karena Tuhan menciptakan emansipasi wanita yang diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini. Saya kira spiritnya pertama kali pasti tidak seperti itu. Oke, baik. Nah, apa saran dari Bu Rini khususnya bagi mereka-mereka yang masih muda gitu agar tidak kebablasan? Saya ini teringat dengan kutipan Jawa ya, wasis, waras, warek. Jadi orang yang wasis, orang yang pandai, layak ya, tepat. Orang yang berpendidikan, saya kira itu tidak mudah untuk diprovokasi. Ibu, saya sebenarnya punya cita-cita. Kenapa saya pengen bekerja setelah saya pensiun dari UKSW? Yang pertama, saya tidak mau menjadi beban buat anak saya. Saya kira kita harus punya pemikiran bahwa sebagai orang tua, kita jangan menjadi beban buat anak-anak kita. Itu mimpi kami ya. Yang kedua, saya pengen berpenghasilan karena saya pengen pelayanan. Saya pengen support. Jadi saya tidak ingin menjadi kaya raya, tetapi saya mau diberkati untuk saya bisa memberkati orang lain. Yang perlu adalah respon kita bagaimana nanti di saat kita menua nanti itu akan seperti apa gitu ya Bu Rini ya. Akan seperti apa. Saya tersentuh dengan apa yang disampaikan oleh Bu Rini. Mungkin bagi my dear yang saat ini Anda menyaksikan, Anda juga mungkin tersentuh apa yang harus saya lakukan kelak nanti di saat saya pensiun gitu. Saya juga pernah berpikir seperti itu. Saya punya seorang anak satu dan anak itu masih bergantung dengan saya. Bagaimana untuk bisa menumbuhkan sebuah pikiran di dalam diri ini, mindset ini, supaya kalau kita menikah, kita udah menikah ya memang harus punya, jangan ya sudahlah nanti kalau tua kita ikut anak, ya sudahlah kita punya asuransi, ya sudahlah kita punya apa-apa dan lain sebagainya gitu. Bagaimana seperti yang tidak punya asuransi, yang nggak punya apa-apa gitu? Saya nggak punya asuransi, Mbak Bu Igna. Saya itu sebenarnya punya asuransi tahun 97, kemudian waktu suami saya stroke tahun 2010, tidak bekerja 14 bulan, itu semua asuransi kita semua angus. Dan kita sekarang nggak punya asuransi. Jadi kalau saya mengatakan masa depan, ya ada apakah sempat khawatir, tetapi sekali lagi yang menyeimbangkan hidup kita ini adalah bagaimana kedekatan kita sama Tuhan. Amin. Jadi gini, ketakutan itu sebenarnya adalah kesombongan, Bu Igna. Ketakutan adalah kesombongan. Kenapa? Karena kita takut Tuhan tidak mampu menolong kita. Ada nggak saran dari Bu Rini bagaimana sebaiknya mendampingi anak dalam memilih gitu kan, memilih pendidikan. Nah itu seperti apa kira-kira? Ini bukan karena saya ngeles ya, maksudnya kan kita nggak punya harta yang berlimpah yang untuk kita wariskan kepada anak, deposito dan semua harta benda, tetapi kita mencoba memberikan value, nilai. Sehingga saya kira itu adalah cara kita untuk mencoba memberikan kail kepada anak. Misalnya value iman tentang bagaimana kamu harus percaya, kemudian apa sih pentingnya uang. Ternyata anak saya tuh waktu sempat keluarga kami ini kan terjerat hutang yang luar biasa tahun 2012 sampai tahun 2018 akhirnya kami lunas, bahkan kita bisa bayar beserta bunganya. Saya juga terharu ya, 2 bulan yang lalu itu anak saya itu bisa ngomong di sebuah forum. Dia mengatakan bahwa
saya belajar dari pengalaman keluarga saya bahwa ternyata harta itu bukan segala-galanya. Jadi waktu dia mengatakan seperti itu, nggak pernah saya suruh, nggak pernah saya paksa, itu saya terharu karena berarti value yang saya tanamkan kepada anak saya itu nancep gitu. Jadi saya mengatakan bahwa ya, that's true. Kamu kerja, kamu apa sih yang kamu cari? Jadi apa yang pengen kamu tuju dengan apa yang kamu punya itu matching nggak? Kalau seandainya ke depannya itu dunia itu kira-kira membutuhkan yang begini-begini dan saya punya passion, punya bakat, punya kemampuan itu, ya berarti kamu harus ambil bidang apa, kamu cari. Nah itu akhirnya ketemu itu, Bu. Apa harapan dari Bu Rini yang ingin Ibu berikan untuk para wanita? Nah, memang karena ini Kartini untuk para wanita. Kalau muridnya ya ada pria juga gitu kan, bukan berarti pria harus terima, ya kan? Harus terima dengan apa yang diberikan oleh wanita, nggak seperti itu. Tetapi melalui wanita itu kan bisa memberikan sesuatu untuk pria pun, tapi melalui wanita kayak gitu ya Bu Rini. Apa harapannya? Jadi saya berharap bahwa setiap wanita itu bisa menyadari posisi dan perannya dengan baik. Dengan berbagi peran dan posisi, saya kira dunia itu akan menjadi lebih damai. Tapi kalau wanita tidak melakukan peran semua, biasanya pria juga bisa menuntut. Betul ya Bu ya? Betul ya? Oke, Bu Rini terima kasih sekali. Kesempatan ini bagus banget. Wanita diciptakan Tuhan sebagai seorang penolong. Mari kita menjadi wanita-wanita yang bijaksana dengan semua apa yang Tuhan sudah berikan untuk kita menjadi penolong para pria. Oke, thank you banget buat kebersamaan Anda yang pasti dan kita akan ketemu di episode yang akan datang. Sampai jumpa.